Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Zarina dengan NIM 1411747. Saya di sini akan mempresentasikan draft proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dari program studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Draft proposal yang saya bawakan kali ini memiliki judul pengembangan aplikasi pengenalan relief candi untuk wisatawan, studi kasus Candi Borobudur. Latar belakang dari penelitian ini adalah candi merupakan salah satu bentuk peninggalan bersejarah yang banyak ditemui di Indonesia. Salah satu candi yang sangat terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur ini sendiri merupakan candi Buddha yang terdiri dari 3 tingkat pelataran, yaitu Arupadatu, Kamadatu, dan Rupadatu. Pada dinding candi ini terdapat 1.460 relief serta 504 arca Buddha. Setiap relief yang ada pada candi memiliki cerita dan sejarah yang berbeda-beda. Jumlah relief yang tidak sedikit membuat tidak banyak orang yang tahu cerita di balik relief-relief tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perilaku wisatawan yang datang berkunjung ke Candi Borobudur, khususnya di mana kebanyakan dari wisatawan tersebut hanya menjadikan relief-relief pada candi sebagai latar belakang untuk berfoto, untuk sebagai bukti atau kenang-kenangan bahwa mereka sudah pernah datang berkunjung ke candi yang memiliki luas sekitar 2.500 meter persegi tersebut. Sebenarnya keberadaan pemandu wisata biasanya akan sangat membantu bagi wisatawan karena pemandu wisata akan memberikan informasi tentang relief serta cerita yang ada di dalamnya. Namun, adanya peningkatan jumlah wisatawan tanpa diikuti dengan penambahan jumlah wisatawannya. Maksud saya adanya peningkatan jumlah wisatawan tanpa diikuti dengan penambahan jumlah pemandu wisata membuat lebih banyak wisatawan yang datang berkunjung ke Candi Borobudur tanpa pemandu wisata. Maka dari itu, solusi yang ditawarkan oleh saya adalah dengan pengembangan sebuah aplikasi yang akan membantu wisatawan untuk dapat mengenal relief-relief yang ada pada Candi Borobudur tersebut. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menyediakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang berisi informasi tentang relief-relief yang dapat dengan mudah diakses wisatawan, memanfaatkan computer vision dengan media kamera ponsel untuk mengambil gambar relief sehingga dapat dilakukan identifikasi relief, sehingga wisatawan dapat mengetahui informasi dari relief tersebut tanpa ditemani oleh seorang pemandu wisata. Selanjutnya, untuk batasan masalah pada penelitian ini diantaranya data yang digunakan hanya berupa gambar, sehingga identifikasi relief juga hanya bisa menggunakan gambar sebagai objeknya, jadi tidak bisa menggunakan objeknya berupa video. Selanjutnya, pengambilan data dilakukan hanya dengan menggunakan dataset dari penelitian sebelumnya dan jurnal-jurnal terkait dengan informasi relief Candi Borobudur. Hal ini dikarenakan masa pandemi sekarang, jadi tidak memungkinkan bagi penulis maupun peneliti untuk melakukan pengambilan data di Candi Borobudur itu sendiri. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan dan memiliki kemiripan dengan penelitian ini, diantaranya yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh R.A. Yunmar dan A. Harjoko pada tahun 2014 dengan judul Sistem Identifikasi Relief pada Situs Bersejarah menggunakan perangkat mobile Android studi kasus Candi Borobudur. Pembedanya adalah penelitian ini hanya menghasilkan sebuah sistem, belum berbentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh banyak orang. Sehingga saya melanjutkan penelitiannya dengan
mengembangkan sebuah aplikasi. Selanjutnya ada penelitian dari A. Darmawan pada tahun 2019, yaitu aplikasi mobile pengenalan wajah secara real-time berbasis prinsipal komponen analis. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang digunakan untuk identifikasi wajah dengan tujuan keamanan pengguna. Itu pembedanya. Jadi kalau yang akan saya kembangkan adalah aplikasi dengan identifikasi objek, bukan objek berupa relief candi, bukan wajah. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah penelitian oleh H. Vitono, H. Nasution, dan H. Andra pada tahun 2016 dengan judul Implementasi Markless Augmented Reality sebagai media informasi koleksi museum berbasis Android dengan studi kasus Museum Kalimantan Barat. Pembedanya adalah penelitian ini menghasilkan aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi objek di museum dan menampilkannya dalam bentuk augmented reality, sedangkan yang akan saya kembangkan berupa identifikasi aplikasi yang mengidentifikasi objek dan hanya akan menampilkan informasi dari objek tersebut. Selanjutnya ada penelitian oleh I. Widya Kumara dan I. Putra, kemudian K. Wibawa pada tahun 2017 dengan judul Aplikasi Identifikasi Wajah Berbasis Android. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, karena penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan menguji metode identifikasi yang sudah ada, identifikasi wajah yang sudah ada melalui perangkat mobile Android. Selanjutnya, metode penelitian. Setelah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau metode R&D, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk baru atau menguji keefektifan metode yang sudah ada. Setelah disesuaikan dengan penelitian yang akan dikerjakan, sehingga menghasilkan tahapan penelitian diantara sebagai berikut, yaitu ada perumusan masalah yang merupakan awal dari penelitian, di mana pada langkah ini ditentukan dasar dari dilakukannya penelitian. Nah, langkah ini sudah dibahas pada bab 1 draft proposal saya. Kemudian yang kedua ada studi literatur, merupakan tahap di mana dilakukannya studi dari berbagai sumber tentang penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk meninjau kembali terkait fitur, alat, ataupun metode yang akan digunakan pada pengembangan sistem. Langkah ini juga sudah dibahas pada bab 2 draft proposal saya. Kemudian selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem pada penelitian ini meliputi perancangan tampilan sistem yang berbentuk mobile Android, serta perancangan bentuk basis data yang akan digunakan. Perancangan tampilan sistem berupa tampilan low fidelity serta sampai high fidelity dari sistem. Selanjutnya, pengembangan sistem merupakan tahap membangun sistem berdasarkan algoritma dan logika tertentu. Tahap pengembangan juga biasa disebut dengan tahap pemrograman. Pada langkah ini akan dihasilkan sebuah sistem yang sudah terintegrasi dengan basis data dan dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, setelah tahap pengembangan sistem selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah uji coba sistem. Langkah ini bertujuan untuk melihat apakah sistem sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu dengan melihat fungsionalitas dari sistem serta kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem. Pengujian ini nantinya dapat menjadi parameter apakah sistem yang sudah dikembangkan dapat diselesaikan dengan baik atau masih perlu dilakukan perbaikan atau pengembangan lagi untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada perbaikan sistem, yaitu
kegiatan yang dilakukan setelah pengujian. Jika terdapat hasil yang masih kurang baik, maka akan dilakukan perbaikan sistem. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dari sistem berdasarkan feedback dari penguji atau pengguna, sehingga nantinya sistem yang dihasilkan setelah perbaikan diharapkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir ada kesimpulan yang nantinya akan dimuat di dalam bentuk laporan tugas akhir serta jurnal, sehingga jika di waktu yang akan datang ada yang ingin melanjutkan penelitian ini, maka semua informasi akan didapatkan lebih mudah. Untuk rancangan sistem, terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan, diantaranya perancangan data. Perancangan struktur data adalah tahap membuat model data atau informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi pengenalan relief candi ini. Data yang akan ditampilkan berupa gambar relief candi serta informasi dari relief tersebut. Kemudian perancangan arsitektur yang dilakukan untuk membuat gambaran dari keseluruhan aplikasi yang akan dibangun. Model arsitektur juga yang akan dibangun dapat diperoleh dari 3 sumber, yaitu informasi tentang ranah aplikasi, kebutuhan spesifikasi dari model seperti diagram alur data, dan ketersediaan gaya arsitektur serta pola-pola. Kemudian ada perancangan antarmuka yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang aplikasi yang akan dibuat. Beberapa hal penting dalam perancangan antarmuka, diantaranya antarmuka pengguna, antarmuka eksternal ke sistem lain, serta antarmuka dari internal atau antar komponen sistem itu sendiri. Yang keempat adalah perancangan algoritma. Perancangan algoritma merupakan langkah yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan perancangan antarmuka. Langkah ini akan menggambarkan lebih rinci komponen-komponen perangkat lunak yang ada, kemudian disampaikan dalam bentuk flowchart. Dalam pengembangannya, perangkat yang akan digunakan diantaranya adalah perangkat komputer yang akan digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan perangkat lunak, adapun spesifikasi dari perangkat komputer yang akan digunakan adalah Acer Swift 3 SF31456G. Untuk prosesornya menggunakan Intel Core i5, kemudian memorinya 4 GB RAM, lalu ada hard drive-nya 1 tera, kemudian displaynya dengan 1920 dan 1080 pixel. Terus untuk OS-nya ada Windows 10. Perangkat Android yang digunakan adalah Samsung A32 yang akan digunakan sebagai media uji coba aplikasi sebelum digunakan oleh pengguna. Adapun spesifikasinya adalah menggunakan OS Android 11. Prosesornya ada octa-core, dapat dilihat, GPU-nya dapat dilihat, kemudian memorinya RAM 6 GB dan ROM 128 GB. Kemudian displaynya Super AMOLED 6,4 inci, Infinity U display. Kemudian kameranya yang akan digunakan untuk perangkat ini adalah quad kamera 64 megapiksel. Untuk rancangan pengujian, metode yang dipilih adalah black box testing, yang merupakan pengujian yang digunakan untuk menemukan kesalahan pemrograman dari aplikasi. Black box ini merupakan teknik pengujian yang digunakan untuk memastikan semua masukan yang dilakukan oleh pengguna menghasilkan keluaran yang sesuai, tanpa pengguna mengetahui apa yang berjalan di dalam sistem yang sedang diuji. Pada pengujian ini akan dicari kesalahan sebagai berikut, diantaranya adalah fungsi yang tidak benar atau tidak ada, kemudian kesalahan antarmuka, kemudian kesalahan struktur data dan akses basis datanya, kemudian ada kesalahan performa juga, dan yang terakhir kesalahan inisiasi dan terminasi dari sistem.
Untuk skenario pengujiannya adalah sistem akan dilakukan pengujian pada 20 orang pengguna Android. Setiap penguji akan mencoba fungsionalitas pada sistem, kemudian penguji akan melakukan pengisian survei mengenai performa dari aplikasi yang diuji. Dalam untuk pengujian fungsionalitas, hal-hal yang diuji diantaranya ada mengambil gambar relief, detail pengujiannya, menguji tingkat keberhasilan sistem dan mengambil gambar relief candi dengan menggunakan kamera perangkat Android. Kemudian indikator keberhasilannya jika sistem dapat menangkap gambar dengan parameter uji sebesar 70% keberhasilan. Kemudian yang kedua ada pengenalan relief candi atau identifikasi relief. Detail pengujiannya adalah menguji tingkat keberhasilan sistem dalam mengenali relief candi yang telah ditangkap oleh kamera. Kemudian untuk indikator keberhasilannya, apabila sistem dapat mengenali jenis relief candi berdasarkan model yang sudah ada pada sistem dengan tingkat keberhasilan 80%. Kemudian untuk kasus pengujian kecepatan atau respons sistem, menguji kecepatan sistem dalam melakukan pengenalan relief candi setelah gambar berhasil diambil. Indikator keberhasilannya apabila sistem dapat melakukan pengenalan relief candi dalam waktu 10 detik. Kemudian untuk pengujian fungsionalitas akan dilakukan dengan pengisian survei oleh penguji. Setiap aspek dari aplikasi akan dinilai dengan skor sebagai berikut. Di antaranya adalah 4 untuk sangat layak, 3 untuk layak, 2 untuk tidak layak, 1 untuk sangat tidak layak. Terus kemudian skor yang diperoleh dari kategori sebelumnya akan dikonversi menjadi nilai pada skala 4 sebagai berikut, di mana rata-rata MI, rata-rata ideal atau MI, dan simpangan defisiensi atau SDI didapatkan dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. Jadi jika nilai-nilai intervalnya terpenuhi, maka kategori yang sesuai ada di sebelahnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.